Baik, saya Bisa akan diambil. bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 29 ayat 1 sampai 23. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kejadian 29 kan, Pak? Iya, benar-benar. Ayat 1 sampai 23. Kemudian itu tapi yang di layar inilah yang harus Keluaran, keluaran bukan Keluaran kejadian. Oh, 29. keluaran. Iya, maaf, maaf, maaf. Keluaran. Aduh, salah. Keluaran 29 ayat Ya, 1 sampai 23. 23. Ya, Beginilah maaf. pembacaan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya
meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Demikian. Silakan Bu Du nanti. Ya, ayat 24. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentasbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan, yang adalah bagi pentasbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, sebab inilah suatu persembahan khusus. Maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun ini haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentasbisan itu haruslah kau ambil dari dagingnya, kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditasbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentasbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tasbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu, sebab dengan mengadakan pendamaian baginya.
haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Terima kasih. Silakan Bu Marjuni. Oke, saya lanjutkan Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka,
naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikian. Terima kasih Pak Utomo. Terima kasih untuk para lektor, Bu Sarma, Bu Dunanti Tobing, dan Ibu Marjuni. Selanjutnya kita akan menggunakan renungan firman Tuhan dengan judul Korban Bakaran. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan hatikvah yang benar, saudara ya. Saudara, hari ini kita melanjutkan kitab Keluaran 29 tentang korban bakaran pagi dan petang, saudara ya. Lalu korban bakaran ini sudah dilakukan sejak dari zamannya Musa. Diwajibkan itu dia di dalam Keluaran 29 supaya semua orang semua orang Israel ya dipimpin oleh imam mempersembahkan korban pagi dan petang. Lalu kalau Anda membaca dalam Matius 24 dan Daniel 9, tiba-tiba korban pagi dan petang ini dihapuskan. Siapa yang menghapuskan, saudara? Siapa yang menghapuskan korban pagi dan petang? Apakah orang Islam, apakah antikristus, apakah Dajjal, apakah orang Roma atau penjahat? Bukan, saudara. Siapa yang menghapuskan korban pagi dan petang, saudara? Yesus Kristus yang menghapuskan korban pagi dan petang, saudara. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang menghapuskan korban pagi dan petang. Karena Yesus berkata apa? Runtuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku membangunnya. Ya, dan bait Allah itu benar-benar runtuh secara fisik dan secara rohani. Yesus mati 3 hari bangkit, dan bait suci itu benar-benar runtuh, saudara, tahun 70. Ya, itu di dalam masa, kalau Anda lihat dalam Daniel itu, ya, itu dalam masa Daniel, dalam masa nubuatan Daniel. 70 tahun itu, masa jubilium dari zaman Daniel, sampai ke tahun 70 itu ada jubilium. Itu persis bait suci diruntuhkan, saudara. Dan sejak hari itu, sejak bait suci diruntuhkan, tidak ada lagi korban pagi dan petang, saudara. Termasuk perpuluhan. Ya, karena perpuluhan, korban bakaran Paskah, korban pagi dan petang itu hanya ada di kemah suci atau di bait suci, saudara. Jadinya nggak ada lagi tuh. Ya, asram kali itu, saudara ya. Ternyata Yesus sendiri yang kenapa, saudara, harus dihapuskan. Mengapa, saudara? Karena itu sebuah ritual, bagian dari ritual, dan Yesus
menghapuskannya dengan apa? Menjadikan dirinya menjadi korban yang kekal, saudara. Makanya Anda berbahagia yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda tidak perlu melakukan banyak sekali ritual yang Anda tidak mengerti, dan bahkan mungkin Anda harus belajar sampai bertahun-tahun untuk bisa mengerti, sama seperti orang Yahudi ini harus belajar bertahun-tahun baru ngerti, saudara ya. Dan Anda bukan orang Yahudi. Sehingga kita bersyukur, kita tidak perlu lagi melakukan adat istiadat Yahudi itu lagi, saudara. Ya, dan bersyukur kita semua bisa masuk dalam kerajaan Allah, ya, berkat pengorbanan kekal Yesus Kristus. Makanya yang Islam itu yang nggak bisa masuk surga, karena dia menyangkal pengorbanan Yesus. Anda lihat ya, orang Hindu, orang Buddha, orang Kejawen, nggak ada yang menyangkal pengorbanan Yesus, saudara. Hanya Islam saja yang menyangkal pengorbanan Yesus Kristus. Makanya hati-hati, anak-anakku jangan sampai masuk Islam, saudara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jaga pergaulan anak-anakmu dari muda. Diawas. Ya, berteman boleh, tapi runtang-runtung jangan, saudara. Ya, jangan sok-sokan pluralisme. Ya, nggak jalan di Amerika, di Eropa ini gagal. Semua sekarang temanya ya dalam 4 bulan belakangan ini, 4 bulan belakangan ini dari mulai Agustus malah ya, bukan 4 bulan, setengah tahun malah ya, dari mulai semester kemarin sampai dengan hari, temanya adalah gagalnya pluralisme di Eropa. Ya, apa yang maksud saudara? Anda boleh berteman, Anda jangan anti, Anda tidak boleh benci, Anda tidak boleh melakukan diskriminasi, tetapi jangan runtang-runtung, saudara, karena mereka menyangkal pengorbanan Yesus di salib. Ya, dan itu adalah kecelakaan besar, adalah bencana besar bagi umat manusia, sehingga apa, saudara? Anda nggak bisa masuk kerajaan surga. Anda Hindu, Buddha, Anda tidak menyangkal Yesus, saudara. Ya, tetapi ketika Anda menjadi Islam, Anda sedang melakukan penyangkalan terhadap pengorbanan Yesus yang mengajukan korban pagi dan petang. Sehingga Anda tidak bisa masuk kerajaan surga. Sesimpel itu, saudara ya. Karena di dalam Islam jelas dituliskan, bahwa Yesus tidak mati di salib, tapi diserupakan. Sementara Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, mereka mengakui ada seseorang yang sangat mulia yang namanya Yesus Kristus. Ajaib ya, saudara ya, ajaib ya. Makanya di dalam Wahyu 11 nanti antikristus akan apa, saudara? Akan menguasai halaman di bait suci itu, saudara. Ya, halaman di bait suci. Masjidil Al-Aqsa itu dibangun di halaman bait suci, saudara ya. Bukan di atas bait suci, tapi di halaman. Ya, di halaman bait suci. Mereka berpikir mereka membangun masjid di atas bait suci. Ternyata meleset, saudara ya. Memang Tuhan itu luar biasa. Ternyata meleset. Ya, itu ada di halaman bait suci. Ya, bukan di atas bait suci. Anda yang pernah ke Israel mungkin sudah pernah diajarin sama tour leadernya ya. Kalau seperti sama saya nanti jelasin. Nah, saudara, ketika mereka menguasai halaman bait suci, dan mereka kemudian melarang orang masuk dan membangun bait sucinya, saudara. Tetapi mereka lupa bahwa bait suci itu adalah kita. Bahkan orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi pun sekarang mereka enggan membangun bait suci ketiga. Kenapa? Karena bait suci adalah mereka. Mereka membangun banyak sinagog yang besar-besar, yang megah-megah, tapi mereka nggak bikin bait suci, saudara. Ajaib ya. Lalu saya nanya sama profesor saya, dosen saya ya, kalian tuh nggak kepengen bikin bait suci ya? Ya, dia bilang, buat apa? Kita ini bait suci. Kita ini bait suci. Kita punya sinagog-sinagog yang mewah, yang besar, tempat pengajaran. Bait suci itu adalah sebuah, apa saudara? Monumen. Jadi mereka nggak ada ambisi untuk membangun bait suci seperti yang dituduhkan banyak orang ya. Kalaupun membangun pun, itu tidak akan mengganggu Al-Aqsa, saudara. Karena Al-Aqsa itu ada di halaman luar bait suci. Jadi tidak mengganggu apapun, nggak masalah. Ya, ajaib ya, saudara ya. Luar biasa Tuhan ya. Tetapi mereka menghalangin yang menjadi masalah sekarang. Kami tidak boleh mengakses ke dalam fondasi bait suci itu. Kami hanya boleh pergi setahun sekali.
Nah, jadi apa yang dimaksud saudara? Yang dimaksud adalah sekarang ini, kalau Anda tidak menjadikan tubuhmu menjadi bait suci, maka Anda tidak punya bait suci, saudara. Anda tidak punya tempat suci. Karena baik orang Yahudi maupun orang Kristen, tempat sucinya adalah kemah kita ini, tubuh kita ini. Sama persis ya, kalau orang Islam, bait sucinya ya Mekah, Ka'bah itu, saudara, bilik di padang gurun. Janganlah pergi ke sana, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bait suci itu kita. Orang Yahudi, orang Kristen sepakat bahwa tubuh kita ini adalah tempatnya roh Allah, bait suci. Kemudian tubuh ini disusun menjadi satu, itulah komunitas bait suci yang besar. Dan Allah Bapa adalah pemimpin bait suci. Tapi mereka tidak punya imam. Kita punya imam yaitu Yesus Kristus yang membuat kita orang non-Yahudi boleh masuk ke dalam bait suci itu, saudara. Makanya satu, kita punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menggenapi firman Tuhan, yang menggenapi perjanjian lama, bukan yang Yohanes Trinitas, tapi yang menggenapi perjanjian lama. Ya, dengan keimamannya dari keimaman Melkisedek. Ya, dua, satu tadi kita punya imam yaitu Yesus Kristus yang melayakkan kita, membolehkan kita. Kedua, kita punya ahli Taurat. Yesus itu ahli Taurat, penasihat, ya, wonderful counselor. Ahli Taurat, dia adalah ahli hukum, ya, yang akan apa saudara membela kita. Karena di dalam bait suci itu Anda diadili, disidang di bait suci, saudara. Nah, kita disidang dan Yesus adalah konselor, penasihat kita, advokatnya kita, saudara. Dari tuduhan, semua tuduhan Tuhan. Karena setiap setahun sekali kan para imam, mereka kan melakukan Yom Kippur. Terus nanti ada orang yang disidang, ada orang yang mati dirajam pakai batu dan segala macam itu, saudara ya. Nah, Yesus itu ahli Tauratnya kita, yang membela kita. Seperti Yesus ketika membela perempuan yang dituduh berzina. Ya, dia menjadi pembela, saudara. Ya, satu, dia adalah imamnya kita. Dua, dia adalah advokat, ahli hukum yang membela kita di bait suci itu, saudara. Sampai yang ketiga, Yesus adalah kepala dari seluruh bangunan itu, saudara. Mesias itu adalah kepala dari bait suci, karena Mesias itulah yang membuat, Mesias itulah bait suci itu sendiri. Ya, makanya di dalam Wahyu nanti Anda melihat, di dalam Wahyu 21, aku melihat bait suci dari surga. Itulah Yesus, saudara, yang turun seperti mempelai, katanya kan. Bait suci Yerusalem, kota Yerusalem yang turun seperti mempelai, dan ada bait suci di situ, saudara. Ya, karena Allah lah yang menjadi baitnya, katanya dalam Wahyu 21. Allah sendiri yang menjadi baitnya, saudara. Dan kita adalah bangunan dari bait suci itu. Nah, makanya kalau Anda tidak menjaga hidupmu di dalam kekudusan yang benar-benar dengan serius, ya, Anda sedang mengotori bait suci itu. Apa yang bisa membuat kotor bait suci itu? Satu, perzinahan, percabulan. Dua, kemarahan yang tidak terkendali. Ya, saudara ya. Itu akan apa saudara mengotori bait suci, percabulan, perzinahan, kemarahan yang tidak terkendali, dan ketika kamu tidak bisa mengampuni, saudara. Ya, ketiga hal ini menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang kekudusan di dalam bait suci. Ya, percabulan dan perzinahan adalah dosa yang ada di dalam tubuh kita, ya, yang kalau kamu berdosa kepada dirimu. Artinya pada bait suci, saudara. Kalau kamu berzina, cabul itu ya, kamu berdosa kepada dirimu sendiri, kan? Berdosa kepada bait suci. Kemarahan, itulah yang membuat kamu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian untuk membangun bait suci, kan? Karena ketika kamu membawa kemah suci, ingat ceritanya Musa, ketika Musa akhirnya ditolak dari tanah perjanjian, gara-gara dia marah, saudara. Marah yang tak terkendali. Jadi hati-hati dengan kemarahan yang tak terkendali. Ya, ketiga adalah pengampunan.
ketika kamu tidak bisa mengampuni. Karena di bait suci adalah tempatnya pengampunan. Kamu akan disebut bait suci ketika ada darah anak domba untuk mengampuni semua dosa, semua pelanggaranmu, saudara. Yang mengampuni kamu dari semua dosa dan pelanggaranmu. Jadi 3 hal ini. 1, ya, perzinahan percabulan. 2, kemarahan yang tak terkendali. Ketiga adalah ketika kamu tidak bisa mengampuni, saudara. Itulah yang melanggar kesucian di bait suci ketika hal ini. Ya, sehingga tubuhmu yang seharusnya ada Shekinah glory, ada kemuliaan, ya ada kemuliaan Allah, ya tubuhmu yang adalah bait suci di mana Allah itu berada dan di mana ada kemuliaan Allah, maka Shekinah glory itu ikabut, kehilangan kemuliaan, saudara. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kamu nggak powerful lagi hidupmu karena ada perzinahan percabulan. Kedua, di hidupmu ada kemarahan yang tak terkendali. Ya, ketiga, dalam hidupmu tidak ada pengampunan. Ada satu lagi, saudara, yang paling penting. Ya, apa, saudara? Ya, sedekah. Karena di bait suci tempatnya sedekah dibagikan. Ya, saudara ya. Bawalah semua persembahan persepuluhan itu ke dalam rumahku supaya ada persediaan makanan. Kamu akan disebut bait suci ketika kamu berbagi makanan. Karena di bait suci makanan dibagi kepada orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda miskin, dan orang-orang asing, saudara. Tuhan Yesus memberkati.